Episode 2. Di lain cerita, dengan Lala. Lala adalah anak pengusaha kaya, yang tinggal di apartemen mewah milik ayahnya itu. Malam hari ia sedang jalan-jalan di mall, bersama teman-temannya. Di malam ini juga dengan Iwan dan Andi. Mereka berdua juga tak menyia-nyiakan waktu malam untuk pergi. Namanya juga anak muda. Andi mengajak Iwan pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Dan akhirnya, mereka sampai di warung lesehan pinggir jalan, yang tak jauh dari tempat kosnya itu. Andi memesan kopi kepada si penjual kopi. Dan Iwan yang sudah duduk di samping warung yang sudah disediakan tempatnya. Selesai memesan kopi, Andi menyusul duduk bersama Iwan. Sambil bercerita masa-masa kenangan dahulu. Sewaktu mereka di kampung, susah, senang bareng. Lala, yang lagi ada di mall, sama temannya itu, sedang melihat-lihat baju yang cocok untuk dibelinya. Waktu pun tak terasa, menit detik pun berlalu. Sampai tengah malam Iwan dan Andi memutuskan untuk pulang. Karena besok kerja pagi-pagi. Keesokan harinya, Iwan dan Andi berangkat lebih awal. Sebelum jam kerja masuk, mereka selalu mampir ke warung kopi, sekalian sarapan. Di jam 7:30 pagi, mereka harus sudah di tempat kerja. Dan menyiapkan peralatan kerja mereka masing-masing. Begitupun juga dengan yang lain. Hari ini, tak seperti hari kemarin. Semua pekerja sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing. Karena lebih ramai dari hari kemarin. Terlihat Iwan yang sibuk menyemprot bagian mobil yang mau dibersihkan itu. Dan memegang peralatan lainnya. Itu pun masih banyak mobil yang ngantri. Belum juga sepeda motor. Satu persatu sudah selesai dan bergantian. Ketika mobil yang selesai turun dari cucian, bergantilah yang di belakang. Terlihat mobil mewah dan keren itu menuju tempat cucian. Yang dijaga Iwan dan temannya itu. Sampai mobilnya berhenti, keluarlah si pemilik mobil itu. Dan ternyata si pemiliknya, seorang cewek cantik yang berseragam kerja. Dia adalah Lala, semua pekerja cucian di situ. Melongo melihat cewek itu. Lala yang turun dari mobilnya. Menuju ke tempat duduk yang disediakan di situ. Iwan yang dari tadi memperhatikan cewek itu. Terdiam sejenak, pikirannya tak fokus. Betapa kagetnya Iwan, yang ditepuk pundaknya oleh temannya itu. Andi bicara pada temannya, "Hai bro, lihat apa loh, bengong sendiri entar kesambet lo." Iwan yang mendengar itu langsung salting sendiri. Lala, juga bekerja di perusahaan besar milik ayahnya sendiri. Beberapa menit, setelah selesai mencuci mobilnya Lala, Iwan menghampiri Lala, yang duduk sambil mainin handphonenya itu. "Mbak, mobilnya sudah selesai dicuci," kata Iwan. Lala pun menyahutnya dengan berucap, "Oh, iya tunggu sebentar ya," kata Lala. Dimasukkannya HP ke dalam tas dan mengambil dompet. Diberikannya uang kepada Iwan. Lalu mengambil kunci mobil yang ia taruh di dalam tasnya itu. Dan bergegas pergi ke tempat dia bekerja. Sesampai keluarnya mobil Lala dari tempat cucian, Iwan menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghayal dalam hati. Andai saja aku punya pacar kayak mbaknya ini. Betapa bahagianya aku. Sudah cantik, seksi, pikirannya pun kesana kemari. Lalu ia melanjutkan pekerjaannya. Satu persatu, mobil juga sepeda. Selesai ia kerjakan bersama yang lainnya. Tak terasa waktu pun sudah siang. Dan jam istirahat bergantian dengan yang lain. Lala, yang ada di kantornya itu, juga sama di jam istirahatnya. Dia selalu pergi ke kantin, bersama para rekan-rekan kerjanya di satu ruangan kantor. Lala tak seperti cewek lainnya, yang manja dan suka memamerkan harta orang tuanya. Malahan dia berkeinginan kerja di perusahaan ayahnya sendiri. Dia ingin tahu dan mendalami bagaimana mengurus suatu perusahaan.
Lala menuruti kemauannya sendiri, kerja dari bawahan, hingga sampai suatu saat menjadi penerus ayahnya, agar dia tahu bagaimana cara mengurus perusahaan. Lanjut dengan si Iwan, yang selesai makan bersama Andi di warung samping tempat ia bekerja. Mereka melanjutkan kembali bekerja, dan bergantian dengan yang lain. 2 hari sudah, Iwan meninggalkan ibunya, yang di kampung itu sendirian. Ibunya Iwan, yang kini di rumah sendiri, juga berjualan gorengan. Gorengan itu, ia titipkan di warung-warung kopi, yang ada di dekat rumahnya sendiri. Setiap pagi hari, Ibu Iwan harus mengantarkan gorengan itu di warung, sebelum sampai siang, agar jualannya bisa habis. Lumayan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sambil menunggu kiriman dari si anak yang lagi bekerja di kota. Sebetulnya Iwan tak tega meninggalkan ibunya sendiri di rumah. Daripada nganggur di rumah, ia nekat pergi ke kota menyusul temannya itu. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Subscribe channel ini.